Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Masih dalam suasana yang sama, review buku tentang HMI ataupun Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kita mengerucut lagi kepada tentang sejarah di dalam HMI. Itu dalam buku-bukunya Bapak Agus Salim Sitompul. Nah, di video sebelumnya kita membahas bagaimana tumbuh dan berkembangnya Himpunan Mahasiswa Islam dari periode ke periode ataupun waktu ke waktu. Bagaimana, namun kali ini berbeda. Kali ini kita membahas tentang sejarah perjuangan HMI, namun dalam artian ada kritikan dan saran untuk membentuk HMI lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, kesalahan-kesalahan apa saja yang dialami di HMI itu akan juga dipaparkan secara jelas dan gamblang di dalam buku ini. Jadi saya rasa teman-teman harus membaca buku ini, apalagi kalian kader-kader HMI. Nah, bukunya apa? Nah, kita intro dulu. Nah, bukunya ada di samping ini. Bukunya adalah 44 indikator kemunduran HMI. Bisa teman-teman lihat secara covernya seperti ini. Warnanya ada abu-abu sebagai warna dasarnya ataupun backgroundnya. Dan di atasnya ada tulisan itu, penulisnya Prof. Dr. Haji Agus Salim Sitompul dengan ada gambar-gambar sejarah dari waktu ke waktu. Itu ya, ada gambar HMI di bagian bawah. Bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbitnya. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku ini. Nah, secara gambar di sini, saya nggak tahu ini cover yang baru ataupun yang lama. Mungkin bisa teman-teman cari mana yang lebih lama. Seingatku ada yang warna hijau full itu, entah itu yang terbaru ataupun ini yang terbaru. Tapi secara isinya kalau nggak salah sama sih. Itu. Nah, selain cover ini juga karena ini buku repro ataupun KW, bukan original, bukan ori. Jadi jangan membayangkan apapun berekspektasi lebih dengan cetakan di buku ini, baik dari covernya ataupun isi-isinya yang ada gambar tidak begitu jelas. Itu ya, karena buku ini buku repro, bukan ori. Nah, untuk harga bukunya aku kemarin beli buku seharga buku ini ya 20 sampai 25 ribuan, beli online. Itu. Terus di dalam isinya ini ada cetakan ke-2 Februari 2006 dari CV Misaka Galiza sebagai penerbitnya. Terus ada kata pengantar cetakan pertama, kedua, dan ada mana ya, daftar isinya. Bisa teman-teman di situ, bisa teman-teman lihat di situ ada beberapa daftar isi ataupun sub pembahasan di buku ini. Nah, untuk isi dari buku ini, buku 44 indikator kemunduran HMI, ini adalah garis besar bagaimana tumbuh dan berkembangnya Himpunan Mahasiswa Islam dan dikaitkan dengan bagaimana berjalannya ataupun bagaimana dalam kurun waktu 42 tahun Bapak Agus Salim Sitompul ini masuk di HMI, kader HMI. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, era reformasi. Nah, bisa dikatakan dalam tahun ke tahun, bisa dibandingkan dengan masa lalu ketika Bapak Agus Salim Sitompul ini, bisa dikatakan kader HMI mengalami penurunan ataupun degradasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalkan saja dalam artian kuantitas,
ketika tahun 60-an 70-an itu sekali Maperca itu bisa menggait sekitar ribuan orang, baik di Jakarta ataupun di Yogyakarta. Nah, pada tahun setelah reformasi, salah satunya contoh konkretnya itu di UIN Suka, salah satu komisariat itu hanya mendapatkan 5 kader untuk melakukan latihan kader 1 ataupun basic training. Bisa dikatakan sangatlah jomplang, sangat berbanding terbalik, ataupun sangat banyak perbedaan secara kuantitas. Nah, secara kualitas pun demikian. Dulu kader HMI itu bisa dikatakan menjadi garda terdepan dalam suatu perubahan di lingkup mahasiswa. Berbeda sekarang dalam tahun 90-an, tahun 80-an, nah, tepatnya ketika Bapak Soeharto itu membuat undang-undang untuk ormas ataupun partai politik harus berasaskan Pancasila. Itu berdampak kepada HMI juga. Bagaimana HMI ini pecah menjadi MPO dan DIPO. Nah, itu menjadi PR bersama. Secara kualitas kita belum bisa menyatukan MPO dan DIPO. Apa itu definisi dari MPO dan DIPO, itu bisa teman-teman searching, biar aku menjelaskan di buku ini tidak begitu panjang dan tidak begitu lama durasinya. Nah, di sini juga dijelaskan kok bagaimana pokok permasalahan dan bagaimana solusi konkret apa yang dipaparkan oleh Bapak Agus Salim Sitompul untuk melakukan rekonsiliasi, membangun kembali HMI 1, yaitu HMI itu sendiri. Terus bagaimana kita menyikapi kritikan dari 44 indikator kemunduran HMI ini dari tulisan Prof. Agus Salim Sitompul? Nah, kita ini sebagai kader HMI secara khusus dan secara umum sebagai mahasiswa, kita harus kritis juga tentang apakah buku ini benar-benar benar ataupun benar relate dalam kehidupan mahasiswa ataupun dunia HMI pada saat ini. Nah, kita juga harus membandingkan juga apakah background ataupun latar belakang di dalam masa itu ribuan kader HMI ribuan anggota itu masuk menjadi kader, apakah sama dengan pada saat ini secara problematika ataupun kompleksitas dalam mahasiswa. Jadi saya rasa nggak harus ditelan mentah-mentah apa yang dikatakan Prof. Agus Salim Sitompul. Ya, kita sebagai kader juga harus kritis lah, apakah benar seperti itu. Kita juga harus melihat backgroundnya ataupun juga latar belakang, melihat kompleksitas mahasiswa, problematika yang dihadapi. Nah, sebagai organisasi yatim piatu itu kan, karena HMI tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, kita ini bisa dikatakan independen, itu yang menjadi wah dari HMI itu adalah independensi itu dan sejarahnya tepatnya. Tambah lagi ideologi yang dimiliki. Gitu. Terus dari situ nanti juga akan di buku ini juga ya, ketika kita mengkritisi apa yang dialami himpunan dan juga apa yang dialami organisasi mahasiswa yang lain juga bisa dikatakan seperti itu akan menjadi sikap kritis kita untuk memecahkan masalah. Ya, di buku ini juga ditawarkan pemecahan setiap permasalahan yang ada di himpunan, baik secara dualisme MPO dan DIPO tadi, terus bagaimana menggait kader meskipun masih dalam universal banget, kita juga harus membuat langkah konkretnya, praktisnya seperti apa dari kritikan-kritikan dari Bapak Agus Salim Sitompul. Selain dari kritikan Bapak Agus Sitompul, Bapak Agus Salim Sitompul dalam sejarahnya tersebut, ada beberapa juga kata pengantar ataupun juga kritikan dari misal Anas Urbaningrum, terus Akbar Tanjung yang dipaparkan di buku ini. Kayak di Sadur
terus dimasukkan di buku ini untuk menambah muatan dan bobot di dalam buku ini. Nah, di buku ini pun nggak semuanya kritikan itu bersifat konstruksi, namun ada beberapa dekonstruksi di dalam buku ini. Misal tulisan tentang bubarkan saja HMI. Nah, ini kan kalau kita tidak membaca alurnya, apa yang dikatakan di esensinya di penjelasan itu, kita akan kita biarkan saja HMI ini. Enggak, tapi kita harus membaca secara secara menyeluruh, komprehensif itulah. Apa yang ingin dijelaskan di dalam bubarkan saja HMI. Beda lagi ketika di buku ini, di lampiran juga kita membaca tentang bagaimana misi PKI untuk membubarkan HMI. Nah, itu beda lagi konteksnya dan pendekatan kita yang harus kita pahami itu. Nah, ditambah juga di bagian belakang ini ada analisis SWOT. Itu teman-teman yang paham KMO itu juga bisa diterapkan dalam mengurus himpunan ini. Itu ya, analisis SWOT itu bisa dikatakan sebagai bentuk perbaikan untuk himpunan mahasiswa Islam. Nah, dan apalagi ya, ada selain itu, ya kurang lebih semuanya pembahasan tentang kritikan dan saran untuk kebaikan HMI, himpunan mahasiswa Islam, dengan menggunakan analisis SWOT tersebut. Dalam analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi itulah yang bisa aku paparkan tentang 44 indikator kemunduran HMI di review buku ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Jika ada yang kurang, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Itu saja dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.